Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nailale Kamila dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 25. Di video kali ini, saya ingin membuat makanan khas dari Solo, Jawa Tengah. Apa itu? Jadi makanannya ini sosis Solo. Sosis Solo itu apa sih? Kenapa bisa disebut sosis Solo? Apakah sosis yang berasal dari Solo? Bukan, jadi sosis Solo ini ialah daging sapi atau daging ayam yang digiling lalu dilapisi atau dibungkus dengan adonan yang tipis yang sudah didadar. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara membuatnya, mari kita simak video berikut ini. Hal pertama yang harus dilakukan ialah mencuci ayamnya terlebih dahulu, lalu kita kukus selama 30 menit dan ditunggu hingga dingin. Nah, kemudian kita harus mensuir ayamnya, namun untuk mempercepat pekerjaan, saya menggunakan mixer. Jadi kita menggunakan mixer sekitar sebentar saja, jangan sampai halus-halus. Seperti itu. Nah, dikarenakan saya ingin membuat banyak, ayam yang dibutuhkan ialah 1,5 kg dan diperlukan juga bawang putih 10 siung serta bawang merah 10 siung. Lalu kita kupas semuanya sampai bersih, terkupas dari kulitnya. Nah, tips dari saya untuk lebih gampang untuk mengupasnya, kalian bisa potong kepala dari bawang putih atau bawang merahnya biar dia terlepas sendiri. Tuh, seperti ini. Nah, jika sudah dikupas semuanya, kita harus banget nyuci bawang putih serta bawang merahnya. Nah, kalau udah dicuci sampai bersih, kalian bisa menghaluskan bumbunya atau bawang merah bawang putihnya ini menggunakan ulekan atau blender. Saya di sini menggunakan blender agar lebih mempercepat pekerjaan. Nah, kita masukin semua dibagi dua biar cepet. Nah, kalau bawangnya udah dibagi dua, udah dimasukkan ke blender, kalian masukin minyak secukupnya atau kalian bisa ukur juga. Kalian bisa lihat itu bawangnya itu sampai terendam sama minyaknya. Lalu kalau udah dimasukin bawang serta minyaknya, kita bisa haluskan menggunakan blendernya sampai halus, benar-benar halus ya. Nah, tahap serunya nih, kalian kecilin dulu apinya. Cuman kalau misalkan mau panasin wajannya, digedein dulu ya, habis itu dikecilin deh. Setelah lumayan panas, kalian tuangin bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Terus kita tumis sampai berubah kecoklatan. Jangan kecoklatan banget ya, tapi berubah warna sedikit aja. Nah, selanjutnya ada bumbu rahasia, yaitu bumbu penyedap. Ada garam, kita masukin seperempat 2 kali aja. Dan juga ada bumbu rahasianya, itu micin. Nah, karena kita mau bikin banyak, jadi secukupnya ya. Jangan terlalu banyak juga ya, karena gak baik. Nah, setelah kita tumis-tumis, kita diamin dulu. Habis itu kita beralih nih ke yang di sini ada santan ya, ada kara biasa disebutnya kan. Kita masukin 4 bungkus kara atau santan ke dalam blender. Mau buat apa sih? Penasaran gak sih? Ikutin terus. Jangan lupa juga ya, kita tetap perhatiin yang di wajan tadi karena bagaimanapun dia kompornya nyala ya. Jadi kita harus hati-hati. Lalu kita masukin air ke dalam santan atau kara yang tadi sudah kita siapkan di blender. Lalu kita aduk-aduk lagi deh. Lalu masukkan 4 bungkus lada dan juga 3 bungkus Royco atau penyedap yang ayam ya. Lalu kita mulai masukkan gula pasir
sebanyak 9 sendok makan. Jangan lupa ya, habis ini kita harus banget dioseng-oseng atau ditumis supaya gak jadi gosong atau gak berbau gosong gitu. Nah, kenapa harus diaduk-aduk terlebih dahulu seperti ini? Dikarenakan tadi kan kita membiarkan si santan dan juga airnya di samping itu. Nah, supaya nggak mengental si santannya, jadi kita perlu banget ngaduk-ngadukin. Lalu kita masukin deh, habis itu kita tumis sampai mendidih, sampai nggak ada gelembung-gelembung atau gumpalan-gumpalan dari sananya. Lalu kita masukin ayam semuanya yang tadi sudah kita mixer atau kita suwir. Habis itu kita aduk sampai rata. Nah, emang di sini tuh rada lama gitu untuk membuat si ayam ini matang, tapi di sini udah setengah. Jadi nih, tunggu sampai sedikit lagi deh diaduk-aduknya. Nah, kalau misalkan ayamnya udah terpisah-pisah seperti ini dan warnanya udah kecoklatan, kalau zaman sekarang bahasanya udah nggak belenyek ya, kalian bisa matiin kompornya dan sudah cukup. Setelah membuat isian untuk si solonya, kita buat lapisannya nih. Kita masukin 12 butir telur ke dalam wadah yang besar. Setelah itu kita kocok butir telur yang sudah kita taruh di wadah ini sampai merata. Setelah merata, kita masukin 1 kilo tepung dan juga 8 sendok makan tepung tapioka serta 3 sendok makan garam. Setelah itu kita masukin 4 sendok makan susu bubuk putih. Lalu masukkan 2 penyedap bumbu yaitu Royco yang rasa ayam 2 bungkus. Setelah itu kita masukin 4 bungkus kara atau santan ke dalam wadah yang akan kita jadikan adonan lapisan kulit. Kemudian setelah itu masukkan 2 liter air putih. Nah, sekarang saatnya kita ngaduk nih sampai tidak ada gumpalan-gumpalan. Sampai halus ya, diaduk terus. Untuk mendapatkan hasilnya maksimal, setelah kita ratain tidak ada gumpalan lagi, lebih baik kita saring terlebih dahulu agar hasilnya lebih terlihat lebih halus. Setelah disaring, kita bisa langsung mencetak lapisan kulitnya menggunakan teflon dengan api yang kecil. Setelah teflonnya panas, kita bisa masukin adonannya, terus diputar-putar seperti membuat papeda. Lalu ditunggu sampai kematangan, tapi jangan sampai kecoklatan ya. Lalu ditaruh di tempat wadah yang besar dan kulitnya seperti ini. Nah, kurang lebih begitu caranya. Kalian bisa melakukan berulang kali sampai adonannya selesai, sampai habis. Nah, selagi menunggu kalian pasti bosan, kalian bisa bawa buku di situ atau bercanda atau juga cerita jelas seperti ini. Nah, kalian juga bisa main HP tapi dengan jarak yang jauh ya dari kompor karena sangat berbahaya. Setelah lapisannya jadi, kita tinggal isi deh dengan isi ayam yang tadi sudah kita buat di awal. Nah, kita gulung, kita rapatkan di sisi kanan dan kiri, lalu digulung deh dan direkatkan dengan adonan sisa yang tadi. Dilakukan secara berulang kali ya. Selanjutnya kita ke tahap menggoreng dengan api sedang, lalu kita cemplungin deh langsung ke minyak yang sudah panas. Oh iya, jangan lupa ya kita lumuri dengan telur yang sudah dikocok agar luarnya crispy. Nah, lalu kita tirisi dengan kertas, ditaruh di wadah saja ya yang muat. Lalu dibungkus dengan plastik kecil mika yang rada tebal dan diberi cabai 1. Lalu direkatkan dengan stempel seperti ini.
Nah, kurang lebih begini kalau sudah jadi, rada kecoklatan, ya crispy-crispy gitu deh. Nah, ini dia. Cara makannya kalian tinggal dorong, jadi gampang banget guys sih untuk dimakan, jadi nggak perlu repot deh. Nah, promosinya kebetulan sekali saya dan mama saya sudah berjualan soy solo ini di beberapa bulan yang lalu, dan dikarenakan pandemi ini jadi kita buka usaha baru yaitu membuat soy solo. Nah, ini tuh rasanya enak banget. Di sini isinya ada ayam gitu. Dan biasanya itu dijual di warung-warung, dititipin pagi-pagi atau orang bisa pesan lewat WhatsApp. Nah, di sini ada Instagramnya yaitu Doyan Jajan Tangerang. Di sini nanti Instagramnya, kalian bisa follow. Jangan lupa dibeli. Enak banget rasanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.